يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا يا أرحم الراحمين برئ مسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد وحليم وأنت نعم المعين يا رحم يا رحم الراحمين يا رحم فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع قريب ذاك واسع رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para muallimin Quran, dan khusus semoga kita bersama Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, Haji Samsul, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Ansari, yang kesemuanya kita doakan semoga beliau-beliau ini selalu istiqomah untuk mengajarkan ilmu-ilmu di majlis ini dengan keadaan sehat zahiran wa batinan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau ini panjang umur yang barakah, umur yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang tak lupa kepada sahibul hajah Bapak Haji Rafiq Sekeluarga dan Jamiatul Hadrah, muslimin muslimat, hafidhakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah
pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di dalam suatu majlis yang mulia ini, yakni majlis Al-Barakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini banyak orang yang mencari derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini seringkali manusia ini mencari kemuliaan tersebut dengan cara yang salah. Terkadang dengan kesombongannya, dengan memamerkan harta bendanya, dengan memamerkan keilmuannya, dan terkadang sampai meremehkan orang lain. Padahal kemuliaan tersebut tidak akan bisa diperoleh hanya dengan pandangan manusia. Akan tetapi kemuliaan tersebut bisa diperoleh dengan sifat yang bertolak belakang dengan kesombongan. Sifat apa ini? Yakni sifat tawadhu atau rendah hati. Kira-kira ada yang tahu apa sifat tawadhu rendah hati? Ada yang tahu, Pak? Jadi orang yang menginginkan kemuliaan dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau di dalam hatinya masih terdapat kesombongan, kalau di dalam dirinya masih suka memamerkan harta bendanya, memamerkan ilmunya, sampai dengan meremehkan orang lain, maka jangan pernah mimpi orang tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jadi orang yang menginginkan derajat tinggi di sisi Allah, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini harus mempunyai sifat tawadhu atau rendah. Apa yang dimaksud dengan sifat tawadhu atau rendah hati? Jadi sifat tawadhu atau rendah hati ini adalah kita harus menyadari bahwa segala kelebihan yang kita miliki itu, entah dari harta, entah dari ilmu, entah dari kedudukan, entah dari kecantikan dan lain sebagainya, itu semua adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sombong sendiri ini adalah sifat utama yang menjadi sebab orang tersebut dimasuki iblis. Jadi di dalam diri seseorang yang sombong ini, yang suka memamerkan hartanya, ini adalah siapa berarti? Ini adalah iblis di dalam tubuh orang. Suka membanggakan dirinya, memamerkan hartanya kepada orang lain, sampai dengan meremehkan orang lain. Ini adalah kerjaan iblis di dalam tubuh seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang sombong. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat tidak menyukai sifat kesombongan. Dan ayat ini menjadi peringatan yang keras buat kita orang, bahwasanya sifat sombong ini adalah dosa yang sangat besar.
Dan dengan sifat sombong ini, seseorang itu bisa tercegah. Jadi sombong ini bisa mencegah seseorang itu untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang sombong ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa, percuma. Walaupun sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan jamaah di masjid, puasa sunnah selalu dikerjakan, dan lain-lain ibadahnya dikerjakan semua. Tetapi apa? Tetapi kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan rendah hati sendiri, sifat tawadhu sendiri adalah apa? Berarti sifat tawadhu adalah jembatan untuk kita untuk ke hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rendah hati ini sebuah jembatan yang akan menuju ke hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini kalau bisa mempunyai sifat tawadhu, hilangkan rasa sombong. Sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa sifat sombong ini adalah sangat bahaya fatal berarti. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah ma kana fi qalbihi misqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat apa berarti? Biji seberat biji sawi kesombongan. Jadi di dalam hati seseorang kalau ada goresan atau bintik hitam kesombongan di dalam hati orang tersebut, maka kata Nabi Muhammad SAW, orang tersebut tidak akan pernah bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai ada sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya seperti ini, wahai Rasul, apakah termasuk sombong ketika aku ingin memakai pakaian yang bagus, sarung yang bagus, kopiah yang bagus, sandal yang bagus? Apakah itu semua termasuk sombong, wahai Nabi? Kemudian Nabi Muhammad SAW ini menjawab, Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi ketika kita memakai baju yang bagus, sarung yang bagus, kopiah yang bagus, dan sandal yang bagus sampai kelihatan yang indah tubuh kita ini, berarti kita ini sudah menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Maka dari itu ini tidak termasuk sombong berarti. Yang termasuk sombong itu adalah kita memamerkan harta kita, memamerkan ilmu kita sampai meremehkan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan sombong. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Dan ciri-ciri orang sombong yang sesungguhnya ini adalah orang sombong yang sesungguhnya ini, orang tersebut tidak akan mau menerima nasihat dan tidak akan mau menerima kebenaran. Jadi percuma ketika kita ngomong dengan orang yang sombong, ngomong dengan sebenar-benarnya, pasti omongan kita akan disalahkan. Apalagi ketika orang sombong tersebut mempunyai kesalahan, kemudian kita menasihatinya, tidak akan pernah nasihat kita diterima oleh orang tersebut. Tidak akan diterima berarti. Oleh karena itu, marilah kita latih diri kita ini. Untuk apa? Untuk selalu mempunyai sikap rendah hati.
Bukan berarti rendah hati ini kita merendahkan diri kita, bukan. Akan tetapi rendah hati ini berarti kita memuliakan orang lain. Contohnya, ketika kita mempunyai ilmu, kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain dengan secara lembut. Ketika kita punya harta, kita gunakan harta kita ini untuk membantu orang lain. Tapi dengan tujuan apa? Jangan pernah untuk meminta pujian kepada orang lain. Inilah para hadirin, bahayanya sifat kesombongan. Ini sangat bahaya sifat kesombongan. Oleh karena itu, sifat sombong ini terkadang orang ini meremehkan orang lain. Dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih baik dari segalanya, dia merasa lebih pintar. Ya apa enggak, Pak? Kalau orang sombong seperti itu. Beda kalau orang yang mempunyai sikap tawadhu, sikap rendah hati. Maka dari itu, mari bersama-sama kita latih diri kita agar diri kita ini mempunyai sikap tawadhu atau rendah hati. Dan kita, seumpama kita merasa hebat, terkadang kita ini merasa bahwa diri kita hebat, bahwa diri kita ini, jangan sampai seperti itu. Kita harus ingat, kita ini awalnya dari apa, dan kita ini akan kembali ke mana. Kita ini hanya awalnya dari air yang hina, dan akan kembali ke tanah. Harus ingat seperti itu. Jangan kita merasa hebat bahwa diri kita ini alim, bahwa diri kita ini pintar. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah sifat sombong. Oleh karena itu, ayo mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari sifat sombong. Ayo kita berdoa seperti itu, agar diri kita ini dijauhkan dari sifat sombong. Kalau kita punya sifat sombong, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita dan memberikan hati kita ini, menjauhkan hati kita ini dari sifat-sifat kesombongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan hati kita ini sifat tawadhu dan rendah hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa mengangkat derajat kita dan memuliakan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kemuliaan yang kekal dan abadi. Kesimpulannya adalah, ketika kita menginginkan kemuliaan atau derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkanlah sifat sombong itu dari hati kita dan tanamkanlah sikap tawadhu dan rendah hati tersebut. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bagi semua. Dan semoga pada malam hari ini kita mendapatkan barokah dari Rabbul Hadad dan mendapat barokah dari sholawat nariyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina fil huda waj'alna mimman yusari'u fil huda wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu